Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, uswah dan qudwah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita terus meneladani perjuangan-perjuangan beliau hingga akhir hayat kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di kajian kitab bersama Ustadz Naim Syukri, yakni kitab Ahkam As-Shalah. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz Naim? Sehat nggih? Alhamdulillah khair. Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ustaz Naim menyampaikan materinya yang melanjutkan pekan kemarin masih terkait dengan waktu-waktu yang dimakruhkan dalam sholat. Saya mengingatkan pemirsa sekalian, bagi yang belum like, silakan Anda like video ini. Juga Anda share ke jaringan sosial media yang Anda miliki. Juga Anda bisa menyampaikan komentar-komentar positif, baik berupa doa-doa ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan kepada beliau untuk dijawab nantinya. Baik, langsung saja kepada Ustaz Naim, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab rahmat dan hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali ilmunya, mempelajari ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan sebab perantaraan beliau lah kita mendapatkan cahaya iman, cahaya Islam dan ihsan. Ikhwati rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan waktu-waktu di mana dilarang, dalam artian dimakruhkan melaksanakan sholat di sana. Tentunya sholat-sholat yang telah disebutkan ya, sholat-sholat seperti halnya sholat sunnah mutlaqah. Kalau misalkan sholatnya itu adalah sholat qadha begitu, maka itu diperbolehkan. Bahkan ya wajib gitu kan. Misalkan dia ketiduran, bangunnya sudah kondisi matahari sedang menyingsing begitu, padahal belum sholat subuh, ya harus qadha segera gitu. Walaupun waktu itu sebenarnya dilarang untuk melaksanakan sholat, akan tapi yaitu sholatnya adalah sholat yang sunnah mutlaqah. Baik, kita lanjutkan. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma tahiyatul masjidi fatukrahu salatuha fi hadhil awqati al-manhiyyi anha kabaqis salawati. Adapun salat tahiyatul masjid, jadi di sini beliau membahas secara khusus ya terkait salat tahiyatul masjid di waktu-waktu itu. Ba'da
ini ba'da subuh dan juga ba'da asar, dan kemudian ada waktu istiwa namanya, kemudian juga setelah pelaksanaan sholat subuh dan setelah pelaksanaan sholat asar. Beliau di sini menyebutkan bahwa tahiyatul masjid itu adalah termasuk sholat yang tukroh, dimakruhkan, dilakukan fi hadhil awqat, di waktu-waktu ini, al-manhiyi anha, yang mana waktu ini adalah dilarang, kabaqi sholawati, sebagaimana sholat yang lain. Jadi kalau misalkan sholat sunnah mutlaqah itu nggak boleh di sini, atau misalkan sholat istikharah nggak boleh dilaksanakan di waktu ini, maka sholat tahiyatul masjid juga tidak boleh. Karena memang seperti itu nanti meniscayakan beberapa sholat yang juga dimakruhkan, diantaranya adalah sholat sunnah ba'da al-wudu, Nah, nanti kalau memang masuk seperti itu, nanti sholat ini juga dimakruhkan. Baik, ini menurut pendapat yang beliau utarakan ya, walaupun dalam hal ini, dalam masalah tahiyatul masjid ini, beliau ini tidak sependapat dengan mazhab Syafi'i. Mari kita baca dulu, lihat dulu bagaimana pemikiran beliau yang kemudian disandarkan pada hadis-hadis yang ada. Kenapa hal ini kok dilarang? Li'anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini, ketika kalian masuk kepada masjid, maka janganlah duduk sampai kemudian sholat 2 rakaat. Jadi ada hadis memang kalau kemudian kita masuk masjid, maka sunnah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Nah, sabda Rasulullah ini adalah amun, itu umum fi jami'il awqati, di seluruh waktu. Jadi waktu kapanpun maka nanti dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ini yang pertama. Wal ahwal, dan kemudian keadaan. Jadi keadaan apapun ketika kita masuk di dalam masjid, maka dianjurkan untuk sholat sunnah, yaitu tahiyatul masjid. Wal masajid, dan juga di masjid apapun. Jadi di masjid manapun, selama memang namanya masjid kita masuk, maka disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi ini hadisnya umum ya, yang berbunyi tadi, ketika kalian masuk ke masjid, maka janganlah duduk sampai kemudian sholat 2 rakaat. Ini hadis yang pertama, sifatnya umum. Wa ma rawahu Uqbah, dan hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah apa? Salatsu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang kami untuk melaksanakan sholat di waktu 3 itu, dan juga melarang kami untuk menguburkan mayit di antara kami. Itu hadis sudah disebutkan di awal. Nah, hadis ini khasun bi awqatin muayyanatin. Hadis ini khusus kepada waktu-waktu yang tertentu. Jadi dalam masalah tahiyatul masjid, Rasulullah memang bersabda begini, ketika kalian masuk masjid, janganlah duduk kecuali sholat 2 rakaat dulu. Ini disebutnya dengan sholat tahiyatul masjid. Di hadis yang lain, ya, Rasulullah bersabda bahwa ada 3 waktu yang kemudian kita dilarang untuk melaksanakan sholat di sana. Ada di sana ba'da subuh, ba'da asar, dan juga waktu istiwa misalnya. Setelah pelaksanaan sholat subuh dan juga setelah pelaksanaan sholat asar. Nah, ini waktu, hadis yang kedua ini menunjukkan hadis yang khusus waktu ini. Sementara waktu yang pertama tadi, hadis yang pertama itu menunjukkan keumuman. Janganlah kalian duduk ketika masuk masjid kecuali sholat 2 rakaat dulu. Sementara itu hadis umum ya. Sementara di sisi lain ada hadis yang khusus gitu. Nah, berarti umum ini dikhususkan dengan hadis yang khusus. Baik, ini hadis kedua. Wa ma rawahu Ibnu Abbas, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'dal 'asri, beliau melarang untuk sholat setelahnya asar, hatta taghruba syamsu, sampai kemudian matahari benar-benar tenggelam. Al-hadis. Jadi ada lanjutan hadis. Termasuk juga melarang melaksanakan sholat
setelahnya sholat subuh ya, sampai kemudian matahari benar-benar terbit. Nah, hadis ini khasun bihalatin muayyanatin, khusus dengan keadaan yang tertentu. Ya, keadaan yang tertentu. Ai ba'da sholatil asri, setelahnya sholat asar, la qablaha, bukan sebelum sholat asar. Wa idza ta'arada al-khassu ma'al 'ami. Nah, ini masuk beliau pada poinnya, ketika sudah bertentangan. Ketika sudah kontradiksi. Al-khassu ma'al 'ami, ada khusus, kemudian ada umum. Ada hadis yang menunjukkan khusus, ada hadis yang menunjukkan umum. Maka bagaimana? Yang dimenangkan itu seperti apa? Humila al-amu alal khasi, maka yang umum itu nanti dibawa pemaknaannya kepada yang khusus. Sehingga Rasulullah kan bersabda, ketika kalian masuk ke dalam masjid, janganlah kalian duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Sifatnya perintah Rasulullah ini itu umum. Dikecualikan, ya kan? Ada hadis di sana mengkhususkan. Sehingga apa? Hadis di sana menyebutkan Rasulullah melarang kami untuk sholat setelahnya subuh sampai kemudian benar-benar terbit itu matahari. Jadi ada umum kemudian dikhususkan dengan hadis. Karena itu bagaimana? Berarti hadis yang umum itu harus dibawa kepada makna yang khusus. Berarti apa? Ya ketika masuk masjid tapi dalam keadaan setelahnya subuh, masuk masjid tapi dalam keadaan setelahnya sholat asar, atau masuk masjid tapi pas waktu istiwa, maka tidak ada kesunahan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Bahkan itu masuk makruh. Makruh di sini ulama ya masih berbeda pendapat, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Apakah makruhnya itu tahrim atau makruhnya tanzih? Ya kan? Nah, jadi di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada yang menguatkan makruh tahrim, sebagaimana ini diambil oleh beberapa ulama ya. Di antaranya adalah Syekh Salim Sumair, pengarang kitab Safinatun Najah, ya kan, itu mengatakan bahwa bukan lagi makruh tapi haram gitu kan, makruhnya makruh tahrim. Tapi ada di sana pendapat lain di dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan makruhnya tanzih, tidak sampai haram tapi ya makruh saja gitu, tidak disukai saja gitu. Nah, jadi ini tentang masalah tahiyatul masjid. Artinya apa? Beliau pertegaskan lagi. Ini cukup panjang beliau membahas tentang tahiyatul masjid. Idza warada nassun amun, ketika telah datang nassun amun, satu hadis, satu nas yang mana sifatnya itu umum, wa warada nassun khasun, kemudian ada nas yang khusus. Jadi yang umum itu dikhususkan dengan nas yang khusus ini. Berarti apa? Karena nassul khassu, berarti nas yang khusus itu mukhassisan li umumin nassil ami, itu mengkhususkan kepada nas yang masih umum. Berarti tadi yang Rasulullah bersabda, ketika kalian masuk masjid jangan kemudian duduk kecuali sholat 2 rakaat dulu. Kemudian ada hadis yang mengumumkan. Apa yang diumumkan dengan apa? Rasulullah melarang kami untuk sholat setelahnya, setelah asar. Berarti kalau antum masuk ke masjid dan bertepatan dengan waktu setelah asar atau setelah subuh atau waktu istiwa, maka tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah, wahuna, sedangkan di sini dalam permasalahan tahiyatul masjid itu yuhmalu tolabu tahiyatil masjidi, di bawah yaitu hadis yang menuntut adanya sholat tahiyatul masjid fi jami'il awqati, di dalam semua waktu, seluruh waktu, ala talabiha, yaitu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, fi ghairil awqatil manhiyi anis sholat fiha, yaitu dilaksanakan di waktu yang memang tidak dilarang untuk melaksanakan sholat di waktu itu. Jadi kalau misalkan masuk masjid, ternyata kok jam 9 waktunya duha, sholat tahiyatul masjid. Masuk ke masjid, kemudian setelahnya sholat duhur, laksanakan tahiyatul masjid. Masuk ke masjid, tapi kemudian sebelum asar, laksanakan tahiyatul masjid. Masuk ke masjid, tapi kemudian sebelum sholat subuh, laksanakan tahiyatul masjid, seperti ini. Dan tahiyatul masjid itu sebenarnya tidak bernama ini, tahiyatul masjid. Maksudnya kalau dilafazkan ya, misalkan gini, usolli sunnata tahiyatul masjidi misalnya, itu nggak ada. Melainkan apa? Ya sudah, sholat aja. Usolli Allahu Akbar. Bahkan ulama menyebutkan bahwa kalau antum masuk masjid, kemudian antum sholat sunnah qobliyah asar misalnya, ya itu sholat tahiyatul masjid juga gitu.
Karena hakikatnya tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah, makanya kemudian dimakruhkan, gitu kan? Dimakruhkan. Dia tidak terikat dengan nama tertentu. Itu apakah begini? Antum jalan-jalan ke Monas misalnya, ya kan? Ke Monas. Kemudian pas saat itu antum punya keinginan, wah saya ini ada Masjid Istiqlal ini, ya kan? Sudah, ayo kita masuk untuk sholat tahiyatul masjid. Sejak awal memang niat begitu, itu nggak boleh, ya kan? Itu nggak boleh. Kalau antum masuk ke masjid, wah ini ada Istiqlal nih, udah masuk waktu zuhur nih, ayo kita masuk ke masjid untuk sholat zuhur lah. Masuk ke masjid baru kemudian disunahkan tahiyatul masjid. Jadi kalau kemudian menuju ke suatu masjid dengan tujuan memang untuk sholat tahiyatul masjid, itu nggak boleh. Akan tapi antum masuk ke masjid untuk melaksanakan sesuatu, entah itu karena ingin sholat atau karena ingin ambil sesuatu atau karena ingin belajar, ya kan? Maka disunahkanlah di situ tahiyatul masjid. Begitu. Nah, mustathnan minal umumi. Artinya apa? Jadi hadis yang umum itu dikecualikan. Jadi umum memang terkecuali. Umum kecuali. Kalau dibahas secara hadisnya, masuk masjid jangan kemudian duduk kecuali sholat 2 rakaat dulu, kecuali ketika antum bertepatan dengan waktu setelahnya sholat asar, maka tidak disunahkan. Wa huna yuhmalu talabu tahiyatul masjid fi jamil awqat ala talabiha fi ghairil awqat al-manhi anis salati fiha. Naam. Fatakunu tahiyatul masjid fi hadhihi al-awqatil khamsah. Maka jadilah tahiyat masjid di waktu-waktu yang 5 ini makruhatan. Itu hukumnya makruh kabaqis sholawati, sebagaimana sholat yang lainnya, kecuali sholat qada tadi atau sholat yang tertinggal. Li'anna nahya mansubun ala jami'i sholawati, karena larangan ini ditegakkan atas semua sholat. Fahuwa mansubun ala tahiyatul masjidi kaghairiha, maka berarti larangan ini juga ditegakkan kepada tahiyatul masjid sebagaimana sholat yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian walam yarid nasun ala jawaziha, selain itu memang tidak ada nas, yang menunjukkan akan kebolehan tahiyatul masjidi fi hadzal waqti, sebagaimana yang ada di dalam waktu ini. Jadi dalil yang kemudian menunjukkan kebolehan melaksanakan sholat tahiyatul masjid di waktu 5 ini itu enggak ada, kata beliau. Kama warada fil fardhi, sebagaimana telah ada di dalam fardu. Kalau fardu kan jelas ada dalilnya. Misalkan antum tadi yang dicontohkan ya, ketiduran, bangun-bangun kok sudah jam 6 lewat gitu kan, dan matahari proses penyingsingannya gitu, tapi antum udah ketinggalan nih, apakah kemudian gimana? Ya qada langsung sholat fardu di saat itu. Kemudian wa qada'in nafilah, dan qada'un nafilah, yaitu misalkan dia ketinggalan sunnah, ya, sunnah rotibah misalnya, kemudian baru ingat setelahnya sholat asar gitu kan, qobliyah asar padahal antum rutin, tadi lupa disebabkan karena beberapa hal, maka kemudian ya sudah laksanakan setelahnya sholat asar, seperti itu. Karena untuk mengqadha sholat yang tadi sebelumnya asar itu. Nah, atau misalkan gini, antum biasa sholat tahajud, ya kan? Ternyata antum ini tertidur gitu ya, entah wallahu a'lam, Allah memang menjadikan kita tertidur, padahal sebelumnya udah bertahun-tahun kita sudah mesti tahajud. Misalnya ini contoh ini. Nah, kemudian bangun pada biasanya gitu. Itu pun subuhnya terlambat juga misalnya. Sudah sholat subuh. Setelah sholat subuh, nah itu kan dilarang untuk melaksanakan sholat apapun kan. Disitulah antum baru ingat, oh iya ternyata tahajud tadi malam saya lupa. Maka antum disunahkan untuk mengqadha ya sholat nafilah yang tertinggal itu tadi. Sholat sunnah tahajud yang tertinggal tadi malam itu. Lah sehingga fatabata anna tahiyatul masjid itu tukrahu sholatuha fi hadhil awqatil khamsah, sehingga menjadi tetaplah bahwa tahiyatul masjid itu dimakruhkan untuk dilaksanakan di waktu-waktu yang 5 ini, al-manhiyyi an sholati fiha, yang memang dilarang untuk melaksanakan sholat di waktu ini. Wa aydan,
Selain itu juga fa inna nahya al-warida fil hadits, larangan yang datang di dalam hadis anis sholati untuk melaksanakan sholat fi thalathi sa'atin muayyanatin, di dalam 3 waktu yang tertentu itu, wa nahyu al-waridu fil haditsil akhar, dan larangan yang ada di dalam hadis yang lain, an halataini muayyinataini, tentang 2 keadaan yang tertentu, berarti 3 tambah 2 5. Nahyun amun adalah larangan secara umum. An jami'is sholawati, yaitu larangan untuk melaksanakan semua macam sholat. Fahuwa yashmulu tahiyatul masjid, berarti juga mencakup kepada tahiyatul masjid. Jadi cukup panjang beliau membahas ini. Wa yashmulun nawafilah, dan bahkan juga mencakup an-nawafil, kecuali nafilah yang memang diqadha, lain lagi ceritanya. Wa yashmulu ghairaha, dan juga bahkan mencakup semuanya. Id huwa nahyun an kulli salatin, karena itu adalah larangan dari setiap salat. Fal istithna'u minhu, pengecualian daripada larangan ini, bijawazi salatin muayyinatin fi hadhil awqati, dengan kebolehan melaksanakan salat tertentu di waktu ini, wal halati, dan juga keadaan ini, yahtaju ila nassin ala jawazi hadhihi shalah, membutuhkan kepada hadis nas akan kebolehan melaksanakan di waktu ini. Kalau fardu yang lupa, jelas ada dalilnya. Kalau kemudian mengqadha salat sunnah yang tertinggal, jelas ada dalilnya. Di awal ya diceritakan begitu. Nah, walam yarid nassun ala jawazi salatin fi hadhil awqati thalath wa fil halataini siwa salatil fardhi wa qada'in nafilati ratibati. Dan ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya akan kebolehan sholat di waktu-waktu yang 3 ini, dan 2 keadaan, berarti 5 semua, di dalam selain sholat fardu dan juga qada nafilah ratibah. Fahasbu, hanya itu saja. Fahasbu itu saja. Fakanata wahdahuma, berarti keduanya itu mustathnataini, itu dikecualikan. Fala tukrahu sholatuhuma fi hadhil awqatil khamsah, maka tidak dimakruhkan untuk melaksanakan sholat di waktu yang 5 ini. Apa? Qada sholat sunnah ratibah dan juga sholat fardu, yang misalkan antum lupa untuk mengqadanya, maka dilaksanakan di waktu itu, maka tidak apa-apa. Wa amma ma'adahu minas sholawati fatukrahu, adapun selain dari 2 hal tadi yang disebutkan dalam hadis itu, yaitu fardu dan juga mengqadha sholat sunnah, maka itu hukumnya fatukrahu. Wa minha, di antaranya sholat itu ada apa? Tahiyatul masjidi li umumin nahyi, adalah tahiyatul masjid karena ada keumuman larangan. Ini menurut pendapat beliau, Syekh Ali Raghib mengunggulkan pendapatnya, membangun pendapatnya dengan hujah-hujah yang kemudian beliau kemukakan. Nah, hanya saja mungkin saya akan menyampaikan di sini pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, pendapat yang resmi di dalam mazhab Syafi'i, waktu-waktu yang disebutkan tadi, setelah melaksanakan sholat subuh, setelah melaksanakan sholat asar, kemudian proses munculnya matahari, ya, belum terbit sama sekali, kemudian proses tenggelamnya matahari, ya kan, belum tenggelam 100%, kemudian waktu istiwa, ada 5. Ya kan, di situ memang dimakruhkan. Makruhnya di dalam mazhab Syafi'i ada 2. Ada yang kemudian makruh dalam artian haram, yang kemudian pendapat berikutnya ada yang kemudian makruh saja, tidak sampai haram, tidak disukai saja. Mengenai qada dan juga qada fardu ataupun qada nafilah, jelas itu pembahasan sudah nyata. Bagaimana terus sholat-sholat yang lainnya? Apakah kemudian itu tidak boleh? Di dalam mazhab Syafi'i dibagi. Yang tidak boleh itu adalah sholatun laisa laha sababun, sholat yang memang tidak punya sebab, atau punya sebab tapi sebabnya mutaakhir, itu dilarang. Seperti apa sholat yang tidak punya sebab? Ya sholat sunnah mutlaqah. Pokoknya antum sholat karena Allah, Allahu Akbar, selesai. Itu namanya sholat sunnah mutlaqah. Nah, itu dilarang untuk dilaksanakan di waktu-waktu ini, dan memang di dalam mazhab Syafi'i dilarang juga. Nah, kemudian ataupun sholat sunnah tapi dia mempunyai sebabnya belakangan, seperti sholat istikharah. Sholat istikharah, antum istikharah sekarang, sebabnya apa? Sebabnya nanti masih mau nyari jodoh. Ya kan, itu namanya istikharah. Istikharah itu
sebabnya belakangan, maka itu juga dimakruhkan atau bahkan diharamkan untuk dilaksanakan di waktu-waktu ini. Namun manakala sholatnya itu mempunyai sebab yang disebutkan dengan sebab mutaqaddim dan sebab muqarin, ya kan, maka itu tidak makruh. Ini dalam mazhab Syafi'i dan ini pendapat yang resmi, ya kan. Apakah mereka tidak berlandaskan dalil? Ya jelas berlandaskan dalil juga gitu. Sebab yang kemudian mutaqaddim itu apa? Ya kan? Nah, ulama menyebutkan di dalam mazhab Syafi'i begini, yang punya sebab mutaqaddim itu diantaranya adalah sholat sunnah ba'diyatul wudu. Jadi dia wudu dulu, baru kemudian sholat ini sunnah ba'diyatul wudu. Antum wudu ya kan, mau belajar misalnya, dan pelajaran dilaksanakan setelah asar gitu. Nah masuk masjid dan antum misalkan tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid gitu kan, karena tadi sudah wudhu ya sudah antum laksanakan. Atau misalkan ingin pelajaran tapi tempatnya tidak di masjid, ya kan, tempatnya tidak di masjid, hanya saja antum barusan wudhu gitu, ya sudah sholat 2 rakaat. Nah menurut mazhab Syafi'i dan pendapat yang utama itu boleh. Termasuk juga sebab mutaqaddim itu adalah sholat sudah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu kemudian boleh dilakukan ketika dia masuk masjid dengan tujuan selain sholat tahiyatul masjid. Misalkan tujuannya ingin belajar, ingin baca Quran, atau misalkan ingin ngambil barang, atau ingin bersih-bersih gitu kan, misalnya kayak gitu. Atau misalkan ingin tiduran sekalipun kan boleh tiduran di masjid itu. Maka sunnah untuk sholat tahiyatul masjid dulu. Seperti itu. Kemudian diantaranya juga apa? Sholat sunnah tawaf. Sunnah tawaf dulu, baru kemudian sholat sunnah. Kok ternyata bertepatan setelahnya asar gitu kan, atau setelah subuh, ya sudah laksanakan. Itu namanya sebab mutaqaddim. Ini yang pertama, dan mazhab Syafi'i itu memperbolehkan. Kemudian yang kedua sebab muqarin. Sababun muqarin, sebab muqarin, bersamaan. Jadi bersamaan dengan sebab itu seperti apa? Seperti sholat gerhana matahari ataupun bulan. Sholat gerhana matahari ternyata kejadiannya setelah sholat asar. Itu gimana kira-kira? Kita kan disunahkan sholat sunnah apa namanya? Gerhana. Cuman kejadiannya setelah sholat asar dan kita sudah selesai memang melaksanakan sholat asar. Udah gitu sudah mendekati ke peraduannya istilahnya, mau tenggelam. Terjadilah di sana apa namanya, gerhana mungkin separuh atau total. Gimana kira-kira? Apakah kemudian kita tidak disunahkan salat ini? Nah ya kan, makanya kemudian itu disunahkan tetap. Atau misalkan kejadiannya setelah subuh, ya kan, secara kan sekarang sudah bisa dihitung ya menurut ilmu falak itu bahwa akan terjadi gerhana itu kapan, jamnya jam berapa, ini kan kelihatan. Ternyata kok ini, ya kan, sebelum subuh, nah, apa pas waktu fajar misalnya, pas waktu fajar subuh selesai, ya ternyata kemudian terjadilah apa yang disebut dengan gerhana. Maka gimana? Ya tetap disunah, karena sebabnya adalah muqarin, bersama. Begitu. Nah dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Jadi silahkan mau ambil pendapat yang mana, diperbolehkan. Nah, itu terkait masalah salat tahiyatul masjid. Jadi cukup panjang beliau membahas salat tahiyatul masjid ini. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk pada sholatul jamaah. Sholat jamaah. Sholat jamaah itu adalah penting sekali ya. Dan keutamaannya ya kita sudah mengetahui bersama ya, pahalanya itu sangat besar, 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Di dalam hadits lain disebutkan 25 derajat. Dan ketika seseorang atau sekelompok kaum melaksanakan sholat jamaah, maka hampir bisa dipastikan kalau sholat mereka itu semuanya diterima. Berbeda dengan orang yang sholat sendiri. Bisa jadi yang sholat sendiri itu bisa jadi Allah menerima, bisa jadi tidak. Nah,
Kalau kemudian dia sholatnya nggak khusyuk, kalau sahnya sah-sah saja gitu. Selama syaratnya itu sudah terpenuhi, rukun dan syaratnya terpenuhi itu ya sah. Akan tetapi apakah kemudian diterima itu kebijakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan lain urusan itu. Cuman kita sah nggak secara fikih, ya sah-sah saja gitu. Cuman menerima atau enggak ya kan hak prerogatif Allah. Cuman kalau sholatnya berjamaah itu sudah hampir bisa dipastikan pasti diterima gitu. Ya kan? Karena bisa jadi misalkan ya si imam khusyuk, tapi si makmum ada yang nggak khusyuk mikir utang gitu kan, mikirin utang, mikirin kerjaan yang nggak nemu-nemu gitu kan. Maka Allah tetap melihat usaha mereka untuk berkumpul itu, dan ketidakhusyuan makmum itu akan ditempeli oleh khusyuknya sang imam. Atau sebaliknya, imamnya malah yang kurang konsentrasi. Itu terbukti dengan bacaan ayatnya yang kemudian tercampur-campur gitu kan. Tercampur-campur misalnya kayak gitu. Tapi ada seorang makmum yang kemudian khusyuk. Maka Allah juga akan perlakukan sedemikian rupa. Akan ditempeli dengan kehusyuan salah satu peserta sholat jamaah itu tadi. Kemudian misalkan makmum gak khusyuk, imam juga gak khusyuk, itu bagaimana? Allah juga akan melihat. Ternyata mereka itu memperdulikan syariatku, mereka itu memperjuangkan syariatku, mereka berangkat di malam gulita waktu Isya, padahal kondisi angin seperti itu, dingin dan sebagainya, tetap Allah melihat upaya mereka, Allah juga akan terima juga gitu, pada akhirnya. Jadi memang keutamaan di dalam sholat berjamaah itu sudah tidak bisa diukur oleh kita, banyak sekali, sangat luar biasa. Makanya kalau kemudian orang-orang mengerti seperti apa pahala yang Allah berikan kepada orang yang berjamaah, maka mereka akan datang walaupun mereka harus merangkak. Ya kan? Walaupun mereka harus merangkak itu mesti akan datang. Karena begitu besarnya pahala yang ada dalam sholat berjamaah. Cuman sayangnya di zaman ini masjid sudah banyak sekali, Mas. Masjid sudah nggak kehitung. Satu desa bisa lebih dari 10 masjid. Bayangkan. Sangat banyak akan, tapi kalau kemudian kita lihat ya, soft-softnya itu ya kayak gitu sudah. Itu kalau 2 soft itu luar biasa sudah. 2 soft penuh ya. Soft pertama, soft kedua itu penuh, sangat luar biasa. Hebat lah, ini masjidnya sudah masjid idaman istilahnya gitu ya. dua soft ini, itu sudah jadi masjid idaman gitu. Apalagi sampai banyak. Akan tapi kita tahu ya satu soft itu pun nggak penuh. Umumnya ya ada yang 1-2 yang masjid luar biasa ada. Cuman umumnya ya sudah satu soft itu sudah ya. Sak musolanya, sak masjidnya kayak gitu. Satu soft itu sudah luar biasa. Beda gitu yang adzan, yang iqomah ya yang tua-tua sudah, yang sepuh-sepuh gitu kan. Yang adzan, yang iqomah dan jadi imam, ya itu satu orang gitu. Nah, masya Allah, makmumnya jin gitu kan. Soalnya sendirian. Pengalaman kita ya kan. Pengalaman saya dan kita teman-teman ini, ya di masjid kadang saya adzan sendiri, iqomah dan sendirian juga salatnya. Untung kalau ngajak anak jadi makmum, itu sudah lari-lari juga gitu kan. Enggaknya makmumnya jin. Ya ala kulli hal. Dan ini makanya hukumnya sangat luar biasa. Baik, kita lihat secara hukum. Bagaimana? Sholatul jamaati fardu kifayatin. Coba dilihat. Sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Walaupun ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah saja. Akan tapi pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah itu kalau dibanding dengan pendapat yang menyatakan fardu kifayah, itu yang fardu kifayah unggul. Fardu kifayah unggul. Yang mana yajibu yudharu halinnas, wajib untuk menampakkan jamaah itu kepada manusia. Menampakkan jamaah ini kira-kira dilaksanakan di mana? Ya kan? Dilaksanakan di masjid gitu.
Oh, saya sudah berjamaah bersama keluarga di rumah, itu boleh, bagus juga gitu. Cuman di masjid tetap harus ada. Di masjid itu harus ada yang melaksanakan sholat jamaah, dan mereka itulah yang kemudian apa istilahnya mewakili orang-orang yang banyak. Hanya saja orang yang memang tipikalnya malas akan bilang begini gitu, ya sudahlah, saat itu kan sudah ada yang sholat di masjid, kan fardu kifayah, ya sudahlah saya sudah diwakilin gitu, ya kan, sudah saya sudah diwakili, kayak gitu kan. Sama sholatnya. Bahaya ya. Nah, sudah diwakili, akan tetapi apa? Dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Keutamaan orang yang melakukan fardu kifayah. Misalkan gini ya, ini satu kampung ada 100 orang. Ada satu masjid, misalnya ini. Ternyata tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah kecuali hanya 2 orang. Saya sama anak saya. Maka pahala 100 orang itu berdua, 50-50. Ya kan? Pahala itu, pahala satu kampung buat saya sendiri sama anak saya. Itu. Makanya mereka itu, memang mereka nggak dosa, karena sudah ada yang mewakili. Tapi pahala mereka saya ambil. Sama juga dengan masalah jenazah. Satu kampung 1000 orang meninggal. Nggak ada yang ngurus kecuali saya sama anak saya. Pahala 1000 itu, 1000 pahala. Dibagi 2 saya sama anak saya. Makanya kemudian jangan mempunyai pemikiran begini, kan sudah diwakili, ya sudahlah, kita dapat pahala wakilan juga, pahala wakil. Ya nggak ada, pahalanya Anda justru dikasihkan kepada mereka yang melakukan fardu kifayah ini. Nah, begitu ya. Tayyib. Kalau sudah tidak ada yang melakukan, ya semuanya dosa ini. Ini semuanya dosa. Fa inim tana'u min idhariha qutilu 'alaiha. Bahkan dalam hukum Islam, fa inim tana'u, apabila mereka tidak mau min idhariha, dari menampakkan sholat jamaah, pokoknya masjidnya dibuat sepi-sepi saja gitu kan, qutilu 'alaiha, maka mereka harus diperangi. Ya kan? Jadi memerangi orang itu bukan karena dia memang menentang Islam. Ya kan? Artinya bukan karena mereka hanya sekedar orang kafir aja, bukan. Atau misalkan memerangi orang itu karena dia adalah memberontak kepada negara Islam, bukan. Mereka yang nggak mau sholat jamaah juga bisa diperangi gitu. Kalau sekarang gimana kira-kira? Nah kan, sepertinya akan terjadi perang terus ini. Tadi udah diwakilkan, jadi saya nggak usah sholat lagi. Baik. Wa dalilu ala annaha fardun. Baik. Kemudian beliau menyampaikan bahwa jamaah itu memang hukumnya fardu kifayah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwa sholat jamaah itu adalah fardu. Marwa Abu Darda. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryah." Tidaklah ada 3 orang dalam satu desa. Wala badwin, atau dalam sebuah perkemahan. Badwin itu apa namanya, perkemahan tapi ada di gunung-gunung gitu, badui. Nah, ada di sana. Akan tetapi la tuqamu fihimus sholatu, tidak dilaksanakan sholat jamaah di antara mereka. La tuqamu, tidak dilaksanakan fihim, di antara mereka, as-sholatu, sholat jamaah. Jadi mereka nggak sholat jamaah. Illa qad istahwadha alaihimus syaitan, kecuali mereka telah dikendalikan oleh setan. Jadi mereka nggak mau berjamaah, berarti ya sudah ditenggeri oleh setan gitu kan, sudah diperdaya oleh setan, sehingga kemudian mereka tidak berjamaah lagi. Karenanya kemudian beliau bersabda, alaika bil jamaah, wajib kamu melaksanakan jamaah, wajib kifayah. Fa inna ma ya'khudhu dhi'bu, hanya saja karena sesungguhnya serigala itu akan memangsa minal ghanami, dari golongan kambing, al-qasiyata, adalah kambing yang sendirian. Serigala itu akan memangsa kambing ya. Dia beraninya ketika kambingnya sendirian. Kalau kambing berkelompok ya, berkelompok kambingnya banyak, maka serigala itu nggak berani, hanya ngawasin aja.
Barangkali adalah satu dua yang kemudian keluar dari jamaah, maka kemudian dia akan diterkam, akan dimangsa. Sama juga ketika satu kelompok manusia di mana mereka itu tidak melaksanakan sholat jamaah, maka ya mereka sudah dikendalikan oleh setan, gitu. Sudah dijadikan boneka. Makanya akan tapi ketika mereka melaksanakan sholat jamaah, solid mereka di dalam melaksanakan sholat jamaah ini, maka ya jelas mereka tidak lagi dikendalikan oleh setan, dikendalikan oleh syariat. Nah, jadi sangat penting ya di dalam masalah sholat berjamaah ini. Tayyib. Wa amma kaunuha fardhu kifayatin. Adapun adanya sholat jamaah adalah fardu kifayah, la fardu ainin, bukan fardu ain, adalah fali anna ba'dal muslimina, karena sesungguhnya sebagian kaum muslimin qad ta'akhkhara 'anis sholatil jamaah, sungguh telah meninggalkan sholat jamaah ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadarakahumur Rasul, kemudian Rasulullah yang meninggalkan mereka. Tapi ba'da tahdidihi lahum, setelah ancaman Rasulullah pada mereka bil harqi, untuk membakarnya. Jadi Rasulullah pernah, ini dalil bahwa ini adalah fardu kifayah begini. Rasulullah pernah melaksanakan sholat, akan tetapi jamaah ya banyak, cuman nggak sempurna gitu. Ada beberapa orang yang tidak ikut. Kemudian Rasulullah bersabda, seandainya besok ini imam akan aku tunjuk ya untuk menggantikan aku. Lalu kemudian aku akan berangkat bersama beberapa orang sambil membawa kayu bakar, dan aku bakar rumahnya orang-orang yang tidak sholat itu. Jadi ini hadisnya adalah hadis keinginan, hadis waham, hadis keinginan dari Rasulullah. Tidak sampai terjadi, nggak sampai kemudian Rasulullah benar-benar membakar. Tapi keinginan Rasulullah, ini perlu dibakar orang ini nggak sholat. Tapi Rasulullah tidak kemudian membakar betulan. Nah, seandainya Rasulullah benar-benar membakar betulan, jadinya wajib, akhirnya wajib ain. Ya kan? Tapi karena Rasulullah hanya mengancam, ya kan, ini kok nggak sholat, bahasa kita ya, tak bakar nanti orang-orang itu. Kemudian Rasulullah sholat setelah itu, tidak membakar mereka. Dan itu dibiarkan oleh Rasulullah, tidak kemudian diurus, dipanggil, lalu kemudian dihukum atau kemudian dibakar misalnya, enggak, tidak seperti itu. Makanya ini menunjukkan bahwa oh berarti ini adalah hukumnya ya fardu kifayah gitu kan, bukan kemudian fardu ain. Baik. Walau kanat fardu ainin, seandainya sholat jamaah itu memang fardu ain ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, lama tarakahum, Rasulullah tentu tidak akan membiarkan mereka hanya sekedar mengancam, tidak. Dan bukan tipe Rasulullah hanya sekedar mengancam saja kemudian tidak ada tindakan, kecuali memang menunjukkan itu adalah fardu kifayah saja. Namun kemudian ketika Rasul mengancam, lalu kemudian benar-benar melakukan, berarti fardu ain. Seperti apa misalnya ketika Rasulullah mengancam orang-orang yang ini, yang mencuri, ya kan, bahwa seandainya putriku sekalipun yang mencuri, maka akan aku potong. Berarti pelaksanaan hudud ini itu memang fardu ain, ya kan. Hanya saja fardu ainnya tertentu kepada perwakilan, ya kan. Apa itu? Negara. Karena sudah diwakili jadinya fardu kifayah juga. Nah, tapi bagi mereka jadi fardu ain. Nah, seperti inilah, seperti ya sholat ini, nggak ada orang lagi, hanya kita dua orang ini, maka fardu ain jadinya. Walaupun hukum asalnya fardu kifayah. Baik. Wassalatu ma'al jama'ati, nah, kita akan masuk pada keunggulan sholat jamaah. Dan sholat bersama jamaah afdalu minas sholati munfaridan, itu lebih utama daripada sholat sendirian. Lima warada fi sahihaini 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena ada hadis sahih Bukhari Muslim bahwa Rasulullah bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan derajat apa? 27 derajat. Kemudian washolatu fil masjid, sholat di dalam masjid afdalu minha fil baiti, ya jelas itu lebih utama daripada sholat di rumah saja, ya kan. Kecuali
beberapa sholat yang memang dianjurkan di rumah. Contohnya apa? Di antaranya adalah sholat rawatib. Jadi Rasulullah itu di antara pelaksanaan sholat sunnah rawatibnya itu di rumah. Jadi ke masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah misalnya, ya sholat asar aja. Karena memang sholat masuk ke dalam masjid disunahkan tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid. Tapi rawatibnya sudah di rumah, tidak di masjid. Walaupun boleh tetap di masjid. Nah, jadi sholat di masjid lebih utama dari sholat di rumah, khususnya dalam sholat berjamaah. Lima ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudu di rumahnya, tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian pergi kepada masjid-masjid, liyaqdiya fardatan min faraidillah, untuk melaksanakan sholat wajib, kanat khatawatuhu, maka langkah-langkahnya itu ihdaha tahuddu khati'atan, selangkah kanan misalnya, satu langkah itu menghapus kejelekan, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah yang kiri misalnya akan mengangkat derajatnya. Syaratnya apa? Itu dia, wudu di rumah. Jangan wudu di masjid. Boleh tetap, maksudnya untuk mendapatkan keutamaan ini, dia pertama wudu di rumah, kemudian berjalan, tidak pakai sepeda motor, dia melangkah, tidak menunggangi kendaraan. Ya tetap utama, yang mengendarai kendaraan tetap utama. Kenapa? Ya karena datang ke masjid gitu. Yang enggak utama yang enggak datang ke masjid. Cuman kita kan lebih nyari yang lebih utama. Apa? Wudu di rumah, jalan kaki untuk melaksanakan sholat fardu di masjid, kemudian dia laksanakan di masjid dengan khusyuk. Maka langkah-langkah yang ada, langkah kanan menghapus dosa, langkah kiri mengangkat derajat. Kita masuk pada jumlah jamaah ya. Berapa? Apakah harus 40 layaknya sholat Jumat kayak gitu kan, Jumatan? Mari kita lihat. Wa qallul jamaati, paling sedikitnya jamaah itnani adalah 2 orang saja. Siapa? Imamun wa makmumun, imam dan makmum. Jadi imamnya 1, makmumnya juga 1. Itu sudah cukup. Artinya untuk dikatakan fardu kifayah sudah itu. Dan dilaksanakan di masjid, sehingga syiar itu tetap terlihat walaupun hanya 2 orang. Li hadits Malik ibn al-Huwairith, karena ada hadis riwayat Malik bin Huwairith qala, beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa sahibun li, saya pernah datang kepada Rasulullah, a'adzina thumma aqima liya ummakuma akbarukuma. Nah, jadi hadisnya agak panjang. Beliau pernah bertanya, saya datang kepada Rasulullah, saya dan temanku. Falamma aradna al-ikfala, ketika kami akan pulang lah istilahnya, akan pamit undur diri pada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda kepada kami, kalau sholat telah datang, ya, fa'adzina, maka adzanlah. Jadi kalau waktu sholat itu sudah datang, maka adzanlah, itu yang pertama. Yang kedua, summa akimah, kemudian iqamatlah, dan waliyu ammakuma, dan hendaknya menjadi imam di antara kamu 2 orang ini. Nanti kalau pulang terus masuk waktu sholat adzan ya, kamu berdua ini terus qomat, lalu setelah itu yang paling tua di antara kalian jadi imamnya. Jadi Rasulullah di sini 2 orang yang diperintah, dan memang kebetulan ada 2 orang di sini. Nah, ini kemudian menjadi landasan bahwa ya paling sedikitnya ya 2 gitu. Kalau sendirian kan menjadi imam, masa jin makmumnya gitu. Nah, tapi tetap walaupun sendirian menjadi imaman. Terus makmumnya siapa? Ya wallahu a'lam, pokoknya menjadi imam itu ya boleh walaupun tidak ada orang di belakangnya. Ulama menyebutkan, sebagian menyebutkan begini, bisa jadi. Ingat ya, bisa jadi atau barangkali ada jin yang bermakmum. Karena kita tahu jin itu adalah makhluk Allah juga, yang ada yang diantara mereka muslimin juga, ya kan? Jadi boleh tetap berniat imaman walaupun antum sendirian. Tapi tidak boleh antum berniat makmuman kalau sendirian, ya kan? Oh, soalnya Ustaz, bisa jadi ini ada jin yang salat, nggak bisa.
Walaupun bisa jadi betul ada jin yang sholat, tapi apakah antum melihat jin itu? Nah kan enggak kan? Ya sudah, berarti nggak boleh menjadi makmuman sendirian. Tapi kalau imaman sendirian boleh. Nah, dan niat imaman itu kan nggak wajib, Mas. Beda dengan makmum. Kalau niat imaman itu nggak wajib, kecuali hanya ada beberapa sholat. Di antaranya adalah sholat Jumat, itu wajib imaman sejak awal memang. Kemudian ada sholat yang diulang, namanya sholat al-mu'adah, sholat yang diulang. Maka wajib jadi imaman. Ketika antum menjadi imam, kalau makmum ya makmum. Seperti itu. Harus dari awal niat imam. Tapi kalau sholatnya subuh gitu kan, dan sholat subuhnya tidak mengulang antum, karena mengulang sholat itu hukumnya boleh. Misalkan tadi sholat sendirian, ya kan, ternyata ada orang, oh yuk sholat lagi yuk, terus antum jadi imam gitu, maka wajib niat imaman. Nah kalau sholat biasa, sholat isya memang pada biasanya, maka tidak wajib antum sholat berniat imaman, hanya saja antum nggak dapat pahala jamaah. Kalau yang makmum, niat makmuman ya harus bermakmum itu tidak harus kemudian dia seorang imam gitu kan, tapi dia tidak mendapat pahala imam, pahala jamaah kalau tidak berniat imaman. Makanya kemudian niat imamannya itu boleh ketika sudah baca Al-Fatihah misalnya. Nah, tayyib, itu nanti pembahasan lain ya. Wa sholatul jama'ati fil masjid ya afdalu minha fil baiti. Sementara sholat jamaah di masjid lebih utama dari sholat jamaah di masjid. 5 ruwiya an Ibnu Mas'ud. Qala, karena riwayat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Man sarrahu an yalqallaha ta'ala gadan musliman, falyuhafiz ala haula'i sholawat haitsu yunadi bihinna. Fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mukhtalif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum ila akhiri hadzal hadis." Hadisnya cukup panjang, bahkan panjang sekali. Insyaallah kita cukupkan dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Dan untuk berikutnya saya pasrahkan kembali kepada Ustaz Alfian Syafi'i. Monggo Ustaz. Baik Ustaz, Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas pemaparan materinya. Alhamdulillah Ustaz, ini di YouTube banyak yang hadir juga dari Tanjung Pinang, Riau, Insya Allah, juga dari Samarinda Kaltim, juga dari Surabaya, Masya Allah, jauh-jauh. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, berkaitan dengan tahiyatul masjid tadi Ustaz. Kan fenomena sekarang itu kalau khutbah Jumat Ustaz, nah ini kan seringkali ada yang telat hadir. Nah ini apakah juga kemudian dimakruhkan untuk sholat tahiyatul masjid, berhubung karena ya khutbah kan tidak boleh bergerak begitu ya? Iya. Gitu, Ustaz. Iya, di dalam masalah khutbah kemudian ada seorang makmum yang dikatakan terlambat gitu karena datangnya sudah khutbah gitu, berarti terlambat. Jadi tetap ada kesunahan walaupun dia datang dalam keadaan si imam sudah khutbah. Jadi tetap disunahkan untuk sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Tidak apa-apa, hanya saja sholatnya itu agak diringankan, bukan dipercepat kayak cepat sekali, tapi diringankan. Kenapa? Pertimbangannya banyak. Ada hadis tadi yang mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Jadi ada hadis memang. Dan kemudian waktu ini ketika imam berkhutbah itu bukan tidak masuk dalam waktu yang dilarang melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kan yang dilarang itu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu kan pada subuh, setelah pelaksanaan sholat subuh, pada asar, setelah pelaksanaan sholat asar, dan waktu istiwa. Waktu istiwa itu pas di tengah-tengah ini langit, matahari pas di tengah-tengah, dan sebentar lagi zuhur masuk. Sementara kalau sudah khutbah itu kan zuhur sudah masuk. Makanya itu tetap dianjurkan dan disunahkan. Hanya saja sholatnya harus diringankan saja. Thayyib. Baik Ustaz.
Selanjutnya Ustaz, kalau misalnya tadi dikatakan sholat jamaah itu kemudian mendapatkan pahala Ustaz ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika imamnya itu bacaannya keliru Ustaz? Maksudnya Hmm, misalnya kan di kampung-kampung ini kan sudah menjadi kebiasaan tadi ya. ya, Yang menjadi imam adalah yang tua, itu yang sepuh begitu. Nah, ini bacaannya ya, keliru. Bagaimana Ustaz? keliru. Ya. Begini, ini sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan yang tadi ya. Ini berarti masuk dalam pembahasan batal atau tidaknya sholat seseorang. Batal Oke. atau tidaknya sholat seseorang itu kan lain pembahasan. Yang kita bahas tadi ya semuanya sah gitu kan, bacaannya Hmm. bagus, si makmumnya Oh iya. juga betul, gerakannya betul gitu. Cuman nggak khusyuk aja gitu kan. Lah kalau sudah bacaannya salah ya kan, ya lain urusan itu. Misalkan bacanya alhamdulillahi rabbil ngalamin, misalnya kayak gitu. Nah ya jelas itu ya membatalkan lah gitu. Kecuali ingat, dikecualikan jika seseorang yang ini, ya kan si imam ini itu sudah memang lisannya kayak gitu sudah. Dia Hmm. memang orang Jawa Tulen, nggak ngerti apa-apa gitu kan. Dahulunya mungkin dia Hindu atau apa, ya kan. Kemudian alhamdulillah masuk Islam sehingga bacaannya seperti ini. Maka terbilang sah dengan syarat si imamnya kayak begini, makmumnya juga sama kayak begitu. Iyalah. Hmm. Kalau kemudian si imamnya alhamdulillahirabbil ngalamin, sementara makmumnya adalah Syekh Misyari Rosid misalnya, ya jelas kasar Syekh Misyari Rosidnya. Atau misalkan seperti siapa yang kira ya Bisa. kan? Ulama-ulama misalnya, kiai-kiai, ustad-ustad. Ya jelas ustadznya nggak sah gitu kan. Makanya dia harus ustadznya yang harus menjadi gitu kan. Seperti ini. Ya jelas sudah bacaannya kayak gitu kok. Ngalamin alkam, hak jadi k. Kan berbeda itu kan. Beda-beda apa namanya bacaan dan bisa merusak makna. Ya jelas bagi si dia, si imam itu karena memang lidahnya kayak begitu itu sah. Ya sudah nggak bisa dipaksa lagi gitu kan. Udah nggak apa-apa, itu malah bagus justru bagi dia. Kenapa? Udah mau sholat, udah tua gitu kan. Tapi si makmum ya harus apa namanya ngulang lagi sholatnya nanti kalau misalkan sudah terlanjur atau misalkan dia bikin jamaah sendiri atau sholat sendiri dalam kasus seperti ini. Hmm. Soalnya bagi dia karena dia lebih fasih, lebih benar bacaannya dan tidak membuat makna menjadi rusak, Al-Fatihahnya itu tidak menjadi rusak, maka ya nggak sah kalau kemudian bermakmum kepada orang seperti itu. Nah, ya. Makanya ini memang terjadi di kampung-kampung kita seperti itu, Ustaz. Nah, Baik, baik. Ini terakhir Ustaz, ada dua pertanyaan. Ada kaitan dengan musola Ustaz. Musola ini kemudian apa ya? Berbeda dengan masjid gitu, Ustaz, ya. Bagaimana hmm, jika jarak rumah ke masjid jauh dan musola yang lebih dekat? Apakah tetap hmm, harus menjalankan ke masjid? Yang kedua, hmm. sekalian Ustaz ya, karena memang ada hubungan dengan itu. Kalau sholat di musola, apa ada tahiyatul musola Ustaz? Tahiyatul bait akhirnya. Ya, begini. Kalau kemudian posisi orang itu kepada masjid lebih jauh daripada posisi ke musola, ya kan? Musola mungkin dekat, masjid itu jauh gitu kan. Justru itu satu keberuntungan menurut saya. Hmm. Karena tadi ada hadis, barang siapa yang wudhu di rumahnya itu mengangkat derajat. Nah, kehususan macam begini itu tidak akan didapatkan ketika dia berangkatnya ke musola. Musola itu adalah tempat sholat dan dia tidak memiliki sifat masjid. Kita tidak bisa itikaf di sana, ya kan? Kemudian pokoknya sifat-sifat masjid tidak ada di sana. Walaupun modelnya sudah model masjid, tapi musola, maka dia adalah tempat sholat saja. Walaupun tetap mulia karena dilaksanakan sholat di dalamnya. Seperti itu ya, maka tetap dianjurkan ke masjidnya. Tapi ingat, ini ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib ini, 5 waktu, itu ingat, itu tidak wajib. Sunnahnya memang begitu. Selama di sana sudah ada orang yang melaksanakan apa tadi, sholat berjamaah, maka bagi kita istilahnya, kita sunnah aja ke sana. Tidak kemudian masuk kategori fardu kifayah.
Kenapa? Karena sudah ada yang mewakili. Makanya kemudian kita ke sana ya tetap mendapatkan fardu kifayah, pahala fardu kifayah kayak gitu. Jadi tetap dianjurkan. Walaupun tetap boleh kalau misalnya jauh sekali Ustaz, ya sudah nggak apa-apa ke musola karena memang nggak wajib ke sana. Kecuali Jumatan. Ya Jumatan memang harus ke masjid gitu karena memang musola itu bukanlah suatu masjid seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, apakah kemudian ada tahiyatul musola? Tidak ada. Karena jelas musola itu bukanlah masjid. Dan tahiyatul masjid, i'tikaf, dan berbagai hal yang memang khusus bagi masjid hanya boleh dilaksanakan di masjid, bukan yang lainnya. Begitu. Nah, Baik, Ustaz. Alhamdulillah, ini pertanyaan sudah habis, Ustaz. Alhamdulillah, ya, insya Allah kita lanjutkan pekan depan, Ustaz, dengan pembahasan yang ya insyaallah, tadi alhamdulillah. dilanjutkan. Baik, pemirsa sekalian, terima kasih SWT. Alhamdulillah, demikian kajian kitab kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa yang sudah mengikuti hingga akhir. Saya juga sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustaz Naim atas materinya malam hari ini. Kita akhiri dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.